presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God. Memang sangat berguna, Dok. Beruntung deh kita ada acara sonon untuk membohali kita calon pakor dan calon samas. Pembinaan Situa untuk melayani cuma tenganan di Hotel Danau Toba yang dibawakan Sekjen. Sangat mantap dipermuliakan nama Tuhan. Bani kita na doma mendihuti semakin semangat, semakin mengorjama kita ipo. Amin. Ya itu pama hubani PHMJ GKPS Simalingkar na memberi kesempatan hubani majelis terlebih hubani Situa na dong di gereja GKPS Simalingkar sana sangat berguna tumang hubani majelis bani naman cuma natangani tapi nama ramotkon jemaat Kuria GKPS Simalingkar ase semakin iboto majelisin homa atap parporsa ni Kuria ahado tanggung jawab ni bani Kuria ini. Kira-kira pendapatmu mengenai acara? Terima kasih Bani Tuhan yang memberi peluang bata kesadaran ini mahasiswa pembinaan majelis tentang perjumatanganan. Mahasiswa orjata sadarion tambah matangon pambutoh ta sonado tanggung jawab ta tentang perjumatanganan. Karena terima kasih atas kami kubani membain acara Rosi bani pendeta, Rosi bani narasumber. Karena terima kasih Tuhan memberkati. Kesan acara ibadah sedarion mantap, tambah pembotoh, tambah ilmu. Jadi untuk melayani kubani perjumatanganan pe dong mabohalta nah boy kita meramutkan perjumatanganan. Jadi acara ibadah sedarion termasuk ada ilmu luar biasa. Terima kasih. Oh mantap, makasih Bani PMJ bangun pendeta. Buka HP masing-masing, boleh kirim kami link. Buka kita link ini, bapak ikuti. Jadi beretika, kemudian rendah hati, baru berikutnya mengasihi. Langkahnya saya kalau perlu IQ 170 KP di majelis tak. Yang penting kami ondo. Tangan. Ornana ikindo jemaat yang hari itu kan sesama jemaat don. Ternyata kita memerlukan ini. Ya, jadi on boy magabe modal dasar tahun yang ikuti pelatihan. Jadi mulai jam 1 dan jam 4 mari tunjukkan sikap-sikap terbaik kita. Mudah-mudahan boleh terpilih kita dari peserta pembinaan paling favorit. Hadiah ini mesti dapat PMJ. Paiba Ibu Kahita pelaksanaan pembinaan majelis ibadah Slogot Niarion puji kita lobe Tuhan ta ase odoson kita humadirita ase Tuhan makar horja gagas parurang na paduahon tonggo pemuka Aima Humbani Sekretaris Majelis Bapak Situa Jaruli Saragi Napatoluhon pembuka oleh PIC Aima Bapak Situa Jande Saragi ilanjutkan Holi Homa Hatta Pamuka Humbani PHMJ Aima Humbani Bapak Pohanya Rami. Selanjutnya mandori nita Haleluya 466 Anjaha ilanjutkan Bani Tonggo panutup Aima Humbani Inang Pendeta Elizabeth. Saudari buka hitama ibadah ta Kuriani. Semangat kita Bapak. Ibu Tuhan datang agar Kuriani asih mandalo halua Kristus. Kami
superior, buat kami sadar cerita penebang kayu yang sangat jago dalam segala hal, dalam hal penebang kayu sangat profesional, sehingga hasil kerjanya sangat luar biasa. Dia adalah penebang kayu terhebat dari semua pegawai, sehingga tuannya sangat kagum dan memberi dia banyak gaji. Lalu hari demi hari dia makin bersemangat, kerjanya lebih hebat, dan dia mendapat banyak uang. Dan pada satu ketika dia merasa kerjanya kok nggak tambah-tambah lagi, malah menurun. Tuannya sih nggak berpikir apa-apa, tapi ia merasa tidak enak. Masih sonon, wopot dogogo, wopot memanrobohi, tapi masih hasil menautik nih. Di perdiati tuan lima, dia sudah mulai stres. Lalu tuannya bilang, sini, kamu duduk dulu sejak berhenti. Udah boy, mending bola terus. Nah, ini pulang kerjaku. Untuk menghosong lebih. Kesisoh ya rahmat tuannya. Buat lebih kampakmu, buat parangmu, asah lebih pikir kosong. Diasah parangnya, diasah kapaknya. Lepai korjamnya usai dan hasilnya luar biasa. Asing tanah pasoman, manimun gedung pengoran ibadah berhenti sejenak dan hati pikiran kita diasah. Orma mengasah pisauai, pembinaan orma mengasah kapakai, mengasah pikiran, wawasan, hati pikiran kita diasah manual. Memang dua pembicaraan narasumber hebat kesendirian, mata kasih betul kita. Tapi yang paling mahal dari pembinaan Senon Aima, interaksi sesama peserta, saling isi, saling memperhatikan, saling menghargai. Mana paling mahal dari satu pertemuan? Anggo mengundang narasumber, lampala Senon payahni pertumbuhan peserta. Ase payahan tu pertumbuhan peserta, patut mengundang narasumber Senon. Jadi wanita bukan untuk tujuan pada peserta, soal takut namun dari, mari kita komitmen dengan rundown, komitmen dengan jadwal, berinteraksi yang aktif. Kalau komitmen kita kendur pada pembinaan ini, bertahun namun dari, sesungguhnya kita sedang tidak pembinaan, kita sedang kumpul-kumpul, ngopi-ngopi. Namun dari tak sejen 2 tahun tuh pertemuan ini menghabiskan puluhan juta. Lebih dari puluhan juta lah pokoknya, dan itu harus kita kembalikan ke jemaat karena itu uang mereka. Jadi kita lakukan lagi satu tujuan, kita kembalikan uang itu ke jemaat kita dengan bentuk yang berbeda. Kita dua desai pintu pembinaan, perjumatangan lebih berkualitas dan berkuantitas meningkat. Kemudian sikap kita majelis lebih beretika dan bertanggung jawab, baik itu di gereja, baik di rumah tangga maupun di aktivitas sosial. Sesederhana itu, jangan melakukan vaksin dengan kami John Fuling menggunakan Slido. Ternyata sikap majelis yang paling diinginkan oleh kami ini, yang pertama adalah melayani, yang kedua mengasihi, yang ketiga rendah hati. Ternyata kami tidak butuh majelis yang cerdas, yang IQ-nya 130. Ternyata kami hanya butuh majelis yang melayaninya bagus, yang rendah hati, dan ada jiwa mengasihi. Ini pengalaman berharga ini. Saya tadi berpikir lebih banyak kita memilih yang cerdas, pintar gitu kan. Ternyata itu nggak ada masuk satu pun ternyata. Ayo lebih hukuman kami, seringkali terima kasih dengan lupa. Mari kita ikuti dengan baik. Luar biasa, jenis masyarakat. Terima kasih bani saya nami nama beli seragam, nama beli nama beli. Jenis kumaha ini, pesan kami bani mencetak logo. Memang agak meles itu pastikan tepat di depan jantung. Maksud berina saya pas tuh di jantung naik beretika bertanggung jawab. Tapi kalau mau anggap kita pasti jantung nuan. Jadi pasti kalau pakai bajuan orang ada di jantung tak. Duduk ini kan beretika bertanggung jawab, beretika bertanggung jawab. Salam Bapak Inang. Nih hormati kami Bapak Sekjen GKPS, Bapak Pendeta Dr. Paul Munte, senai hormat Bapak Pendeta yang lagi dalam perjalanan, Bapak Dr. Jarod dan Saragi,
kami Inang Profesor Dr. Erika Revida Saragi, Nai hormati kami Inang Pandita Resort Medan Selatan, Sonai Oma, Nai hormati kami Bapak PIC ini Acaron, Bapak Situa Jandes Saragi. Satu kesempatan yang luar biasa dengan Bere Tuhan Bata Bani Panoramon. Bui kita bertatap muka berjumpa papan pembicara yang handal di tengah-tengah ini secara khusus lingkungan BKPS, Aima Bapak Sekjenta. Terima kasih Bapak dari hampan orang benami bertatap muka untuk mengisi harapan kami di Bagas Jumatanganan di tengah-tengah di GKPS, secara khusus di tengah-tengah GKPS Simalingkar, Kasibui Tomon, Magdalan di Bagas Nadia. Ada komunikasi yang terjalin antara majelis Pakun Jemaat di tengah-tengah di kuliah. Saya dohar pertemuan yang begitu bermakna bagi Sadarion, membawa hasil di tengah-tengah di kuliah soal hasil polling makan bahwa yang diharapkan Bata adalah pelayanan yang maksimal bagi secara khusus jemaat Kuliata GKPS Malingkar. Sonai Oma agar lupa dilaporkan kami bahwa Bani Panoramon di Rumah Bapak CC sebagai peninjau, CST Pakut Emeritus di Rumah berperan di dalam kehadiran Bani Panoramon. Alaniai Bupati Ganupan, mari kita ikuti acara dengan baik. Asibui menghasilkan apa yang diharapkan kembali acara. Sonai mahatan nami bani kesempatan non dibuka hanami ma acara secara resmi dibagas kurang dinai bata Bapak Pakun Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing dibuka hanami ma acara pembinaan majelis GKPS Simalingkar tahun 2022 secara resmi. Terima kasih. Terima kasih Bani Bapak Pimpinan Majelis. Sebelum ditutup kita acara pembukaan non mandoding lobi kita Bani Haleluya nomor 466 salpudodingon holi tonggo Bani Inang Pendeta Elisabeth Ringgas Hitaman Horja.
bakon hanami do Tuhan bani panorangon boy hanami marianan mangian kon ruangan mon napasingay man na mamasu-masu hanamion hagalukan na menguasai hanamion hagalukan ase boy ihadgaon hanami panorang na jengesol Tuhan panorang hanami boy homa panimang-rimani hagalukan kerja pelayanan nabi sa Lukakon secara khusus homa Tuhan narasumber na ipakai ham Tuhan laho gabe pembicara itong-itong hanami bani panoramon aima juak-juak Bapak Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte sonai pemaholi petuhan bani sesi paduakon aima Bapak Pendeta Dr. Jan Kotner Saragi Arak kubur nami Tuhan hama koma nama masu-masu koma aima moderator nami aima inang Profesor Erika nadoma koma itu doham Tuhan laho menjembatani mengurupi hanami ibagas na menangkap pesan-pesan na bermakna na perlu koma irup jauh hanami itong-itong pelayanan hamba pa memasu-masu maham Tuhan malas niwur na humba-humba Tuhan nama menyertai koma hanamion manggoking hurpakon pikiran nami ase tongon-tongon koma orja bani sadarion boy bermakna boy koma gabe bohal nami untuk semakin lebih dan lebih lagi ibagas namangidani pagorini kuriang Tuhan. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semuanya. Untuk memandu acara seminar ini saya akan panggilkan sebagai narasumber yang pertama yaitu Bapak Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte. Bapak Pendeta, kami persilakan ke depan. Terima kasih. Sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan pantun dulu ya. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat dalamnya hangat. Selamat pagi para majelis yang terhormat. Semoga kita tetap semangat. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, pertama sekali sebelum kita memulai acara, sebelum narasumber mempresentasikan makalahnya, saya akan membacakan biodata narasumber. Tak kenal maka tak sakti, kita kenal semua pastinya ya, tapi nggak apa-apa. Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte lahir di Saribudolok 31 Oktober 1969. Menyelesaikan pendidikan SD, SMP, swasta Taman Asuhan Mamang Siantar, SMA Negeri 3 Mamang Siantar, kan sama SMA Negeri 3 Siantar, alumni. Sarjana Teologi, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Magister Teologi Presbyterian College Theological Seminary Seoul, Korea, dan S3 Doktor Teologi Trinity Theological College Singapura. Vikar Pendeta Resort Lubuk Pakam Januari sampai Oktober tahun 94. Vikar Pendeta Resort Pekanbaru November 94 sampai Agustus 96. Pendeta Resort Gloria Haranggau tahun 96 sampai tahun 99. Pelaksana Litbang GKPS tahun 2002. Kepala Litbang GKPS tahun 2003 sampai 2005, Kepala Biro Administrasi GKPS tahun 2010 sampai 2013, Pendeta Resort Polonia Medan tahun 2013 sampai 2015, Sekretaris Jenderal GKPS 2 periode tahun 2015 dan 2020 dan tahun 2020 sampai dengan 2025. Selanjutnya sebagai pemimpin umum pemuda GKPS tahun 2002 sampai 2025. Steering Komite Partnership GKPS Jerman tahun 2002 sampai 2005. Sekretaris Dana Agusteis tahun 2003 sampai 2005. Anggota MPR PGI wilayah Sumatera Utara tahun 2016 sampai sekarang
dan anggota MPR PGI tahun 2016 sampai sekarang. Itu biodata narasumber yang pertama. Kepada Bapak Pendeta Paul Luis Munte, kami persilakan waktu untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Orang semua kata ke depan. Ya, saya sitong nih nah sosok sonari aku moderator nih Ibu Ondo. Iya, tapi kalau nah emang ini PIC terpaksa nah jahon. Jana, terima kasih bagi Pak Sumbaya. Alami dipasingat andong bahasa memang saya contoh nih. Alami somangi marah bilang namun kahundul. Iya, dipasingat bahwa memang yang kita butuhkan itu seorang pelayan yang memberi diri apa adanya, dan itu yang paling penting. Jadi sesuai dengan yang disebutkan rekan, ternyata kita tidak membutuhkan yang pintar. Syukurlah saya pikir, karena IP saya tidak tinggi-tinggi dan IQ saya nggak sampai kurang sampai 16. Jadi syukurlah ternyata saya masuk kualifikasi juga di Simalingkar gitu. Iya. Dan terima kasih. Jadi pada sahabat kami pasal perjumatan anak, mohon maaf. Artinya Pak Gubernur mohon maaf masih ulang gila itu kan nah itu. Kebetulan bidang saya lebih kepada history, spesifiknya mission history itu bidang saya. Jadi saya mau angkat dulu bagaimana sebenarnya perjalanannya di KPS ini sehingga Jumatanganan itu memang menjadi bagian dari kita. Ya, Onma sebagai pengantar. Jadi ambil bahasa kita bagi tata gereja isu kudu ijai. Gereja merupakan persekutuan dalam kepelbagaian yang mencerminkan kekayaan Allah. Gereja dipanggil diutus untuk berperan serta dalam misi Allah untuk mewartakan kabar baik tentang keselamatan. Lalu yang mau kita tekankan di sini, keselamatan itu juga disampaikan kepada yang beragam. Jadi bukan meskipun kita sama, halak simanubun, kita juga nggak sama, nggak persis sama. Serta bidung dong bunte John, nggak ada kuda ya. Gawat. Memang otik kesanami di atas tanah mereka bunte. Ya, lang tiga. Iya, tapi di bagas dalam 3 AHP berbagai-bagai tuh. Ada yang bujur, ada yang baru mana juga. Iya. Ada yang agak-agak pintar, tapi banyak juga yang kurang pintar. Ayo mahanami munteon. Tapi hal ini maksudnya itu bukan saragi, lebih banyak saya nak pijon ini. Iya. Jadi kepelbagaian itu ini harus kita terima, harus kita hargai. Ulang isu berjam, lang kita air, lang kita mau agaknya. Kan seperti itu, sering kali seperti itu. Dan entah kenapa hal seperti itu sampai pula ke bidangnya Ibu Profesor. Politik identitas kemarin mulai hangat dan sekarang pun mungkin akan hangat menjelang 2024. Apa itu? Itu bukan bagian Indonesia. Itu bukan bagian dunia ini. Makanya orang Amerika kan nggak berani sombong mengatakan kami orang Inggris, keturunan Inggris. Marah orang-orang Jerman, marah keturunan dari Polandia, marah keturunan dari Spanyol. Karena apa? Amerika ya nggak bisa mereka klaim kami we are American, nggak bisa. Karena mereka memang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan lain sebagainya. Baik, jadi kepelbagaian itu, keberagaman itu, ini harus kita hargai. Dan memang gereja seperti itu. Bisa dong gereja nih Marga Sumbaya Kemang. Anggur dong gereja Marga Sumbaya Kemang, keluar malah kita.
Halani ibadah saya itu pasti dong nyonya Sumbaya buruan, tetap aja berbeda-beda. Jadi nah pertama tukusyain bagi Matius 20 lalu kan disebut do ijai secara takas bahasa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Jadi disebut ijai jadikanlah semua bangsa muridku. Kata bangsa kembali kategori etne. Kalau etne itu bukan bangsa yang besar itu, tetapi semua entitas yang ada di situ. Itulah etne, etnis. Jadi kalau disebutkan semua etnis, ya termasuk Hanami Parsiti Hutan masuk di dalamnya. Nasiam Nahun Raya masuk di dalamnya. Abi Hasumata namun mereka masuk di dalamnya. Jadi sasaran dari pekabaran Injil itu, perintah Yesus itu kepada semua. Jadi karena itu nggak bisa kita tutup diri kita, nggak bisa kita katakan kami ya hanya orang Cimaungun yang ada di GKPS. Tidak bisa seperti itu. Mamaku buru tobing kok. Nah, maaf. Jadi karena itu mari sama-sama kita melihat bahwa memang GKPS gereja ini memang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan ini haluan. Ahabalos Tuhan Yesus parmahanima biri-biriku. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, holong do uhurmu baku Petrus. Akhirnya setelah dijawab, Yesus mengatakan parmahanima biri-biriku. Dan itu ditujukan kepada person. Artinya lang ya tahu membalik agar bangsa Israel para mahalima dunia tidak disebutkan seperti itu, tapi dihunjuk beberapa orang. Itu asing agobani pepertaan ibadah kami judulnya penggembala yang terorganisir. Jadi ada orang-orang atau pihak-pihak yang dihunjuk untuk melakukan tugas penggembalaan air. Anggo dihut mahita ibagas air dalam kon hitama air kan air. Para dosen GKPS mengakui dalam konfesinya bahwa pelayan adalah jabatan gerejawi yang dianugerahkan oleh Yesus sang kepala gereja. Kepala gereja adalah Yesus. Lalu Yesuslah yang mengangkat orang-orang yang bekerja di gerejanya. Di pohon anggur nih Tuhan ini. Tuhan do nama Tuhan isi nama korja ijaya. Anggur dihut mahita ibagas air. Mari kita tunjukkan. Artinya jangan membela diri mengatakan ya kan hal ini pemilihan tua udah besok tua. Anggur lang marusa udah ini. Jangan seperti itu. Karena ini adalah milik Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Maka orang yang bekerja di gereja itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Cara Tuhan memilih kita banyak cara. Ya, bukan GKPS dengan cara pemilihan. Ada cara. Orang minum dia minkon kita. Ya. Karena itu kita mengakui bahwa jabatan pelayan itu adalah anugerah Tuhan kepada gereja. Jabatan itu adalah derivasi atau turunan dari pelayanan Kristus. Tujuan utama dari penetapan pelayan adalah untuk melaksanakan pelayanan di dalam gereja dan masyarakat. Disalin ini ditekankan dalam konfesi GKPS bahwa pelayan itu dipilih oleh Tuhan dan itu adalah anugerah. Kenapa anugerah? Karena tidak semua orang diangkat menjadi pelayan. Tidak semua. Pak Dola nama Rasul, tapi ternyata dalam pemilihan tidak terpilih. Kan bisa jadi seperti itu. Ketika kita terpilih, aku dipilih dari situa, ya tentu ada yang Tuhan harapkan dari diriku. Apa itu? Melanjutkan pelayanan seperti yang sudah diawali oleh Tuhan Yesus. Kita meneruskan pelayanan itu. Jadi perlu bantah. Sehingga bukan kita lang halami au boy kabe parkorjani kuliah.
tapi karena kemurahan Tuhan. Ini pengakuan pribadi-pribadi yang harus kita lakukan. Kalau bahat lo, saya tuh mau lihat ini. Atau aku pilihnya siapa mau? Oh, mah jadi loja mau. Ini, nah atau depan orangku, bagi keluarga, alami lo berkunjung alami, kurungan ditondong, HP, ada apa kuda nama ujung bolu, paksa mau jadi halang situ au. Coba, mari kita kembali merenungkan, apakah karena terpaksa atau karena memang itu adalah jawaban atas panggilan Tuhan. Teman-teman ini sungai selalu menjadi perenungan bata. Maaf Pak Pramil, madonasku langgan ya. Iya, bukan madonasku. Itu karena siang asih bu mengubahkan enak nih. Langgan ya. Memang itulah kita. Memang harus seperti itulah yang menjadi panggilan kita. Jadi para Kusyai yang memang dalam hal penggembalaan ini, kalau kita lihat dari kacamata perjumatan kanan perjumatan kanan di GKPS dilaksanakan oleh seorang siswa pada 4 keluarga. Dan diaturkan di situ 4 keluarga itu termasuk keluarganya siswa itu. Ulang salah siswa menggembalakan keluarga yang lain, keluarga sendiri, tonggohon beda mau enggak? Imarah-marah dasa. Tapi bagi keluarga negeri Jumatan kanan di ujur tuh maksud kau. Aku sebaliknya lah ada nas kayak ini bukan. Ujur tuh kan iya. Tapi mari kita lihat diaturkan itu kenapa? Kenapa diaturkan 1/4 termasuk keluarganya si tua itu? Menunjukkan bahwa memang sama. Ulang koma, aku si tua perjumatan kanan, aku merasa lebih suci, lebih hebat, lebih dekat kepada Tuhan. Sementara melihat air, ya ini yang harus kubimbing supaya mereka masuk surga. Ulang-ulang si tua ini masuk surga. Tapi diaturkan bahwa termasuk keluarganya itu juga harus menjadi katakan Jumatan kanan nih. Ya memang secara fakta ada orang nangis kan gitu. Ya keluarga Nabi Pandita Ompe, mana sama ya ada anak di Pandita masih berjalan kan gitu. Ada yang seperti itu. Tapi mari kita sama-sama melihat dalam prinsip perjumatan kanan di GKPS diaturkan bahwa keluarga si tua itu juga adalah bagian dari pekerjaan. Jadi sada bulanan naik ketek makor termasuk keluarganya si tua itu. Jadi dalam mitra asing tersendiri keluarga si tua atau perwakilan kuliah nama Jumatan kanan air. Perjumatan kanan lebih menekankan unsur fellowship-nya. Jadi yang istilah dipakai kita gantikan gereja TKI yang mempunyai hubungan yang baik antara satu dengan lainnya. Jadi angko operna sada Jumatan kanan, sada bulanan. Bagaimana? Apakah hanya si tuanya kepada keluarga A bagus hubungan, si tua kepada keluarga B bagus hubungan, tetapi antara keluarga A dengan keluarga B tidak ada hubungan? Tentu langsung aja. Katakan ada 4 keluarga A, B, C, D. Tentu yang 4 ini juga harus bagus komunikasinya. Hubungannya harus bagus juga. Jadi dalam pita situasi A kepada keluarga C bagus hubungan, kepada keluarga B bagus hubungan, tapi B dan C tidak ada hubungan, langsung naik. A itu AC sada bulanan mah, bulanan na etek-etek mah, na opat keluarga on. Bukan dalam arti untuk memisahkan diri dari orang lain, dari keluarga lain, dari Jumatan kanan yang lain. Tidak. Tetap dia harus menjadi bagian dari keluarga besar. Meskipun ada secara khusus pelayanan kepada 4 keluarga. Memang ada terus ada teori
memang ay lape ikembang kon kita ay mana iguran Meta Church. Meta Church ini adalah bagian dari gereja Mother Church. Jadi ada Meta Church ay, jadi lebih spesifik dia dilayani dalam masa transisi sebelum seseorang menjadi bagian dari Mother Church atau gereja yang besar itu. Tapi ay lapala ibasita sonari karena itu lebih serius lagi nanti. Halangnya seorang gembala bagaimana? Yesus mengatakan gembala itu dikenal oleh domba-dombanya. Itu kan? Seorang gembala pasti harus dikenal. Sehingga ketika ada gembala yang lain mandilo domba ini dengan cara yang lain, gembala itu tidak akan mau menuruti. Nah, ibu tapi kan senai dong. Nabrun, sonari lambe. Sertabi, anggo dong pinahan ni sada keluarga, ibu tuh pinahan aja dong. Anggo isi 4 kilo. Lo masuk ke kandang, ibu tuh pinahan aja dong. Itu masuk ya, haram kan aja dong. Jadi, dan itu adalah prinsip yang umum. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, ini bagi Yohanes saya. Dombaku mengenal suaraku. Sonari, tanda petik, domba tak ada suaraka, atau songan sukun-sukun, bani bagian itu ruhon. Kita sebagai gembala, sebagai parmahan, menamar cuma tanganan. Nah, hado panang dayon ni warga Jumatan kuata. Ini kan harus menjadi pertanyaan reflektif bata. Wah, marah situa. Situ aja. Situa parliso ini. Kalau memang begitu pengenalan warga Jumat kepada kita, sudah tepatkah kita dalam tugas perjumatanganan on? Itu on ganti sukun-sukun reflektif mau berbata. Ya itu marosit itu ada. Ini bapak kan kembali inang. Tok ini intik kan jendela. Itu marosit tua. Jadi ini tolong bapak. Mah, milik pun mah. Nalau manjalo gigih tuai. Bagaimana? Pengenalan warga jemaat kepada si tua ini, apakah sebagai si tua nama ngutik iuran? Ayo panandayon di warga jemaat Bubata selaku perjumatan anak. Ya itu menjadi pertanyaan dan harus kita sikapi. Anggap kalau jarang-jarang bau si tua nih roh kan. Tok maroh situai pasti ada nama asa ini. Kalau ini punya roh kita kan dengan merjunggolo kudata. Nah, tahun berikutnya roh ya dengan merjunggolo. Ayo kalau kerja di merjuma tangan. Kalian tugas kembali cuma tanganan nih. Jadi kalau tok bisa roh situa Isya nama Rujunggolo, dari sana sekun. Bagaimana pengenalan domba-domba kepada gembalanya? Mohon paninum gawe perhubungan mohon bata nalah warjuma tanganan on. Sehingga puling makan air, betulkah puas? Tidak puas? Atau bagaimana? Oke, iya, nggak banyak lagi ini. Ya, tentu meningon gawe perenungan maupun kubata asal jenis perjumatan antara air mardal ibadah senaria. Baru kusain buritan iya. Berarti kalau tidak buritan, si tua tidak datang. Apakah seperti itu? Guru main seno, asal ya, ada pesta malas di buri saya.
ulang tahun sedia. Apakah kalau tidak ulang tahun tidak datang Pak Forja ke rumahnya? Apakah seperti itu? Apakah dalam keadaan bestut sonon atau sangat malas ngumpul sonon? Bagaimana? Tentu hal ini bisa terlaksana ketika pelayanan dan jemaat tanganannya sudah terjalin hubungan yang baik. Dalam suasana tidak baik, dalam suasana sukacita, ketika seorang Pak Forja datang, mereka akan menyambut. Ya, roh kami Bapak, ya, nah berbuat kita. Kan tidak harus selalu bawa Bibel dan kemudian mandori menghidap. Kan tidak seperti itu. Nah, karena hubungan yang baik yang dibutuhkan, hubungan yang baik. Apalagi pada poin berikutnya, ini suasana yang mungkin menjadi tantangan bagi kita saat ini. Dengan revolusi industri 4.0, teknologi komunikasi semakin canggih, apa yang terjadi? Egoisme, individualisme itu akan terjadi, sehingga bisa terjadi kesepian di tengah keramaian. Dan ketika itu terjadi, orang tidak membutuhkan orang lain lagi. Apakah gereja yang hidup seperti itu? Tentulah. Makanya kehadiran kita secara fisik kah itu, secara pesan kah itu, secara telepon kah itu, ini harus tetap kita lakukan. Karena bisa terjadi kan orang merasa sepi di tengah-tengah keramaian. Ya, lu bunda sepangat, padahal dia di tengah wilayah di Simalingkar. Coba bayangkan, di Pruna Simalingkar orang kesepian. Ya, gak tahu kita. Tapi anggota kita nami kesepian bisa saja. Iju magenuk, sangat sudah kita. Jadi kesepian. Lalu Simalingkar Bali, rumah juga rapat-rapat, tinggal lempar batu sedikit aja udah ribut. Apa itu? Kan begitu. Tapi orang merasa kesepian. Perjumpaan tanganan, tolong jangan sampai warga jemaat kita kesepian di tengah keramaian. Berikan kehangatan sehingga malas nur asal mahui dan buhi di situ namion. Masa orang wahab nih, akhir pelak pala berbalik kita. Masa orang wahab nih. Wah, itu kan sangat menggembirakan juga bagi kita sebagai Pak Forja kuliah. Tapi izin tantangan posisi solok nih takut jadi terus itu aja. Turun buruk lebih ini kan. Wah, ini kan pakai solok di situ aja. Wah, kita nggak mau seperti itu. Perjumpaan tangan dia akan hadir dalam suasana sukacita. Para perkusiai banyak sekali. Dan ini menjadi mungkin harus kita latih. Ini harus kita latih menjadi pendengar. Teori penggembalaan, teori pastoral harus sirsir menangi-nangi. Jangan mengajari roh yang humanis ada halak, ialah berboli, ialah marsahabi. Sementara warga jemaat yang butuh curhat nggak sempat lagi karena lalap ipodahi. Mendingan sononda, kartongko bahasa jual daun. Dulu saya bilang ya. Sementara dia mau mengungkapkan isi hatinya nggak sempat. Padahal perjumpaan tanganan juga silsil. Ya macam-macam lah, entah tundu peyal, mangorok peyal, ngorok. Baru rukus saya tak aman tiba ibu baru atau marah dia. Kan marah maai. Baru rukus saya berita-berita dalam Madeira, ipa juga gini. Nggak apa-apa kita dengarkan. Oh, setelah mendengar, kita kan pasti bisa kasih respon. Tapi kalau kita tidak mendengar, apa yang menjadi pergumulan? Lagi butuh kita. Makna kehadiran perjumpaan tanganan untuk apa? Padahal tadi untuk mendampingi, mendedukan, memberikan topangan kepada mereka. Kan ada tugas perjumpaan tanganan. Jadi karena itu bersedialah mendengar. Iya, baru halami ketika kita sudah mendengarkan, maka kita akan bisa bersama-sama mencari jalan keluar atas pergumulannya itu. Tapi aku langkah hitam mananion yang memang gawat kita. Catatan akhir. Ya, jadi ini menjadi pelayanan adalah ini anugerah. Sahalinari. Ini karena kemurahan Tuhan. Kita menjadi pelayan. Dan pelayanan harus dilakukan dengan iman dan hati nurani yang murni.
Ini Paulus ingatkan ini kepada Timotius. Dengan hati nurani yang murni dan dengan iman. Pasangan disebut PIC Nokan. Harus dari hati lah. Kalau tidak dari hati, gak bisa. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, merbadahi. Adu argumen, akhirnya lampas sahabat. Tapi kalau dengan hati nurani, kita akan bisa saling mahakon ahana yang pernah soman. Marjua tanganan itu sama dengan mengasihi sama manusia. Jadi bukanlah mengajari, tidak, tetapi karena kita mengasihi sesama kita. Itu yang harus kita lakukan dalam perjua tanganan. Anggola halami holong, wah bagaimana kita mau merjua tanganan? Gak bisa kita lakukan. Lalu untuk usiai perjua tanganan agar tetap memperlengkapi diri. Soalnya disebut biasa kan, inilah salah satu mengasah ilmu madakam. Oleh mengasah pisau pasti bahkan tidak. Iya. Jadi inilah harus tetap seperti itu. Karena banyak informasi yang berkembang di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita pun harus selalu memperdalam ilmu pengetahuan informasi kita. Harus dilakukan dengan menjalin hubungan yang kondusif, harmonis dengan jemaat. To have an ideal and conducive relationship. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi yang intensif. Artinya ase ulang gabe situang na menjauh kita. Mari kita lakukan percakapan yang intensif. Elang saya meningon ada sesuatu baru kita datang. Tidak. Tapi mereka ya sekarang kan alat komunikasi sudah lebih baik. Elang tidak hamkan. Wah pada saat kabar tugas lakukan baru. Pernah kabarnya sehat dong. Ya, anami hidup mana koda, asyik jenges sepertinya. Seperti itu komunikasi yang intensif. Ini yang dibutuhkan sehingga orang tetap merasa, oh perhatian do HP si tua nami ai. Lang kita lawan jalur duit ya roh. Lang kita pasti datang tanggung jawab ya roh. Tetapi selalu dia berbicara, berkomunikasi dengan baik. Untuk namanya praktekon kita, selaku para jemaat tanganan. Baru on namanya homa. Bagaimana? Apakah soalnya sudah kami apakah sahalat perkerja pitah manohu jemaat tanganan ini ketika dalam suasana yang tidak baik saja? Eta kudu manusianu. Saya simpulkan ya bahwa perjumatan tanganan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelayan gereja di KPS untuk berbagi tugas dalam melayani warga jemaat. Perjumatan tanganan mengandung arti memberi perhatian penuh kepada jemaat yang dijumatangani. Majelis harus peduli dengan kehidupan jemaat yang dijumatangani. Seorang pelayan harus menjadi mitra, tidak lebih dari jemaat. Para jemaat tanganan menekankan pada unsur fellowship, gereja etek-etek yang mempunyai hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Para jemaat tanganan hadir dalam suka maupun duka. Ketika warga jemaat menghadapi pergumulan, kemudian ketika mendapatkan berkat, ini para jemaat tanganan harus hadir. Para jemaat tanganan akan menolong jemaat dalam yang bergumul dan jemaat tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Dan para jemaat tanganan pastoral perlu menjalin hubungan yang baik, kondusif, harmonis dengan jemaat. To have an ideal and conducive relationship. Dalam perjemaat tanganan yang lebih kecil akan terjalin komunikasi yang terbuka, sopan, wajar, intensif. Bila perlu ada grup WA para jemaat tanganan sehingga lebih menggampangkan komunikasi dengan jemaat. Sudahkah kita siap menjadi perjemaat tanganan yang beretika dan bertanggung jawab? Tentunya dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa. Terima kasih. Dingin kali. Hai. Hai. Dari liputan 6 ini. Minum. Ini minumnya.
Jack. Inilah enaknya. Iya, makasih. Selamat siang. Berat asal. Minang buat kami nang. Ah itu. That's where I am strong. In your presence, oh Lord my God. In your presence, that's where I belong. Seeking Pasti Maknyon. touching your Baru datang sih. Ay, nagkompak na namin. Kami tayo rumah, hindi nagkompak. Honda. Kamar mandi lah. Ang bapak na tulenta. Não acredito. where the schemes